Halo, kembali berjumpa dengan saya Doni Setiawan di channel GKJ Wolo. Kebahagiaan, kesukaan, keberlimpahan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara tersangkut, terakses video ini, itu artinya mujizat Tuhan sedang ada pada saudara. Saya perlu mengucapkan terima kasih untuk siapa saja yang telah ikut terlibat dalam pembangunan atau pembentukan atau berkembangnya channel GKJ Wolo, sekaligus juga untuk perkembangan kehidupan GKJ Wolo. Siapapun yang sudah terlibat, tidak akan saya sebutkan namanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, damai sejahtera, keberlimpahan senantiasa ada. Nah, saudara-saudara, hari ini tanggal 7 Juni, besok tanggal 8, gereja memperingati dan merayakan Pentakosta, dan saya tertarik untuk mengajak atau membagikan buah pergumulan saya, buah pergumulan reflektif saya terkait cerita di sekitaran Pentakosta. Cerita di sekitaran Pentakosta. Jadi besok tanggal 8 Juni itu gereja memperingati dan merayakan Pentakosta. Beberapa sekaligus juga unduh-unduh dan bacaan Alkitab di GKJ pakai leksionari. Besok itu 4 bacaan, 2 diantaranya adalah Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Nah, saya akan memberi tema konten ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Perpisahan atau perpecahan, salahkah itu? Nanti apa yang saya katakan, poin-poinnya, narasinya ada di deskripsi di laptop saya ini. Nah, di sekitaran Pentakosta biasanya itu akan mempertentangkan antara narasi Kejadian 11 nah, ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Saya akan memulai dari Kejadian 11. Tidak sedikit warga gereja, penatua, diaken, evangelis, pendeta, aktivis atau pengkhotbah kemudian melihat bahwa akar atau persoalan manusia tercerai-berai, terpisahkan, terpecah itu di Kejadian 11 ketika membangun Menara Babel. Nah, saudara-saudara, dalam dimensi dualitas seringkali semuanya dipertentangkan. Baik, buruk, jauh, dekat, kaya, miskin, baik, buruk, semuanya dipertentangkan. Termasuk juga di dalamnya perpisahan, perpecahan, dan unity, kesatuan atau keutuhan. Nah, oleh karena itu kemudian dalam rangka Pentakosta seringkali banyak yang serampangan menafsirkan bahwa Tuhan menghendaki atau manusia karena sombong membangun menara, lalu kemudian Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau mereka bangun menara sombong. Lalu dibuatlah bahasa mereka berbeda atau menjadi bahasa yang kacau sehingga mereka berpisah. Nah, saudara-saudara, penting untuk mencermati video-video saya sebelumnya tentang bagaimana penulisan Alkitab dalam perspektif gereja. Alkitab itu bukan laporan pandangan mata. Pun demikian dengan Kejadian 11. Kalau dicermati, saudara-saudara, Kejadian 11 itu yang seringkali dipahami bahwa manusia pergi ke timur, membuat bata, membangun kota, lalu mereka ingin membuat ikatan kebersamaan dalam wujud menara. Mungkin piramid,
mungkin candi atau kuil, nggak jelas. Tapi nampaknya peradaban zaman itu sudah ada warisan-warisan pengalaman terkait dengan pembangunan monumen-monumen ritualistik. Nah, Kejadian 11 kemudian menarasikan, melihat peristiwa itu, Tuhan turun. Tuhan nggak senang dengan persatuan mereka. Ingat, saudara baca nanti, Tuhan turun mengacaukan bahasa, lalu mereka jadi berpisah. Jadi kalau mau dilihat secara cermat, yang membuat kacau Tuhan. Makanya kalau kemudian melompat ke peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus diyakini dalam narasi dan sampai saya juga percaya mempersatukan. Dalam bahasa sederhana saya mau bilang, yang memecah ya Tuhan kok. Jadi kalau lagu dangdut, ya Tuhan yang mengawali, ya Tuhan yang mengakhiri, Tuhan yang membuat, Tuhan yang menyelesaikan. Kalau dalam perspektif ini. Tetapi yang perlu disadari saudara-saudara bahwa kisah Menara Babel itu bukan sejarah objektif. Itu bisa jadi memang terjadi konflik dalam membangun sebuah menara atau apa, tapi kemudian dipakai oleh penulis Alkitab untuk menceritakan asal-muasal keberbedaan manusia, baik fisik, warna kulit, rambut, bola mata, bahasa, dan lain sebagainya. Terutama bahasa. Karena kalau masalah warna kulit nggak masalah, tapi kalau bahasa sulit. Sekali lagi, kalau pendekatannya adalah geokultural, geografi, geoteologi, bisa jadi karena orang semakin atau populasi semakin banyak terjadi konflik, lalu mereka saling dengan kesadaran memecah, memisah. Nah, yang mau saya tekankan adalah berpisah, terpecah, konflik itu sesuatu yang wajar, sama wajarnya dengan bertemu, bersatu, dan berdamai. Itu satu kesatuan. Rukun dan ribut itu pasangan serasi. Konflik dan damai itu sepasang kekasih. Baik dan buruk itu sepasang kekasih. Mereka tidak bisa dipisahkan. Kalau kemudian sekarang banyak orang, mungkin saudara-saudara yang melihat dan mendengarkan YouTube saya juga bagian dari orang yang terus dikerangkeng dengan ilusi keterpisahan, yang nggak mungkin terang dan gelap itu menyatu. Mereka nggak harus bersatu, mereka punya jadwalnya sendiri-sendiri, punya shift. Maka ayo kita lihat semua dalam perspektif kesempurnaan. Melihat Kejadian 11 dan Kisah Para Rasul bukan sebagai sebuah pertentangan, tetapi melihat sebagai sebuah keutuhan. Jadi kalau sekali lagi saudara-saudara cermat membaca Kejadian 11, yang gaya goro-goro Tuhan loh, melihat manusia membangun, lalu Tuhan turun, wah kita kacau kan ini, lalu saya kacau. Makanya kalau di Pentakosta Roh Kudus mempersatukan dari berbagai macam bahasa yang awalnya nggak tahu jadi tahu, ya kalau kita melihat dengan cermat, oh sing memecah ya Tuhan, maka Tuhan juga perlu menyatukan atau mendamaikan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tekanan saya dalam refleksi di sekitaran Pentakosta adalah ayo kita melihat semuanya dalam keutuhan. Ayo kita melihat semuanya dengan kejernihan. Jangan terjebak pada ilusi keterpisahan. Terang gelap. Tidak mungkin ada terang tanpa gelap. Tidak mungkin ada putih tanpa warna yang lain, terutama hitam. Tidak ada malam tanpa siang. Tidak ada orang ganteng kayak saudara-saudara yang cowok kalau nggak ada yang jelek kayak saya. Tidak mungkin ada yang kaya kalau nggak ada yang miskin. Maka jangan kemudian terjerembab pada ilusi keterpisahan. Itu jebakan energi negatif. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ayo kita melihat, mencermati banyak hal, segala sesuatu
dengan hati, dengan rasa, dengan jernih. Semuanya diciptakan utuh, sempurna. Ada jauh, ada dekat, ada banyak, ada sedikit, tidak mungkin dipisah. Sering dalam seloroh, ketika dulu saya sering dikatakan kampungan wong desa, ya saya senang saja. Oh, nek wong desa, nek wong kutha ya. Nah, itu penting. Nah, demikian pula di sekitaran Pentakosta saya membuat malam Pentakosta, tapi bisa jadi saudara menangkap video saya ini pagi atau sebelum Pentakosta, setelah atau tahun yang akan datang karena terekam di YouTube. Ayo kita lihat cerita di Menara Babel yang seringkali dinyinyiri sebagai kesombongan manusia. Kita lihat dalam bingkai keutuhan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 tentang pencurahan Roh Kudus. Yang penting selamat menghayati Pentakosta, selamat membangun unity, selamat berdamai. Juga selamat kalau mau berkonflik, selamat juga kalau mau berpisah, selamat juga kalau mau marah, karena marah itu pasti pasangannya adalah tersenyum atau tenang. Nikmati semua dalam kesempurnaan, keutuhan yang Tuhan kehendaki. Oh iya, doa saya, saudara-saudara, terus dalam limpahan berkat Tuhan. Jangan lupa, jika ini berguna, subscribe, karena satu subscribe itu laksana benih energi, benih baik yang akan tumbuh berkembang. Like, jangan pelit komentar, dan bagikan ke orang-orang yang saudara kasih. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.